Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat datang Business and Inspiration. Selamat malam Sobat Listeners, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah masuk ke pekan kedua ya dari bulan Maret 2025. Mudah-mudahan puasa kita bagi Anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh Indonesia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga membawa keberkahan sendiri buat kita. Ingat, hari ini seperti biasa 1 jam kita akan diajak untuk bisa lebih memahami bagaimanakah hal yang berhubungan dengan selling itu mampu menghasilkan profit atau cuan berdasarkan buku yang 10 tahun lalu sempat hits dan sekarang pun masih hits walaupun sepertinya cetakannya sudah tidak lagi tersedia secara fisik. Yuk kita bahas tentang koleksi-koleksi terbaru dari ilmu yang sudah masuk ke chapter yang ke-7 dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, sekaligus penulis buku. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam Mas Daril dan semangat pagi. Thank you Pak Eloy waktunya malam hari ini. Aktivitas apa nih? Boleh spill nggak untuk satu hari ini? Kita terus sibuk untuk menolong klien-klien kita supaya performa perusahaan, sales perusahaan tetap seperti yang diharapkan, bahkan melampaui target penjualannya. Demikian Mas Daril. Mudah-mudahan ya. Yes. Oke, Sobat Listeners, jadi kalau malam hari ini adalah lanjutan dari tema kita di pekan lalu. Pekan lalu di chapter yang ke-6 kita bahas value best selling karena ada 2 C di sana. Care dan kreatif. Nah, malam hari ini kita akan coba spesifikkan tentang kreatif sellingnya. Tapi biar ketarik semua ilmu yang sempat tersimpan di pekan lalu, kita minta kesediaan Pak Eloy untuk sedikit mereview di sesi pertama. Silakan Pak Eloy. Yes, terima kasih Mas Daril. Pekan lalu kita sudah sampaikan bahwa pembahasan kita ini melanjutkan pembahasan Rave Sales Principles, yang mana R-nya relationship, lalu N, V-nya value, dan engagement. Nah, relationship-based selling sudah kita bahas dengan 2 C, yaitu click and connect. Lalu kita masuk pada value-based selling atau value-added selling. Di dalamnya juga ada 2 C. C yang pertama care, dan C yang kedua adalah creative selling. Nah, kali ini kita masih melanjutkan mengenai care dan kita akhiri dengan creative selling nanti di segmen-segmen berikutnya. Demikian Mas Daril. Oke, baik. Jadi sebenarnya hal ini menjadi sebuah perhatian ya. Kalau kita udah bahas relationship based selling dengan 2 C yang disampaikan Pak Eloy tadi, click and connect. Bahkan lalu kita bahas value based atau value added selling dengan C pertama care. Ini akan kita lanjutkan dengan C yang berikutnya yaitu kreatif atau creative selling. Nah, Pak Eloy, pengertian tentang apa itu value based selling serta 3 tips untuk membangunnya itu boleh nggak di-review Pak Eloy biar nanti nyambung gitu loh. Karena kan sekarang ini kan kita akan bahas tentang C yang pertama ya, value added atau value based selling yaitu care dan dilanjutkan dengan kreatif. Sehingga penjualan dan hasil dari perjuangan seorang sales warrior itu bisa maksimal Pak Eloy. Ya, jadi value based selling itu kan perihal bagaimana setiap sales warrior atau sales elite bersaing bukan dengan banting-bantingan harga, tetapi melalui pelayanan terbaik, service, atau memberikan solusi terbaik kepada konsumen, nasabah, atau memberikan value added, itu berarti nilai tambah kepada konsumen atau nasabah. Itu mengenai value based selling. Nah, tetapi masuk di dalam yang disebut dengan care, kan kita masih menunjukkan dong Mas Daril, kalau betul
kita mau memberikan pelayanan terbaik, solusi, manfaat kepada konsumen atau nasabah, maka itu dimulai dengan kepedulian kita kepada mereka. Karena itu, di dalam buku Sales Warrior, saya mulai dengan 3 kutipan. Yang pertama dari Ron Kaufman. Beliau ini adalah ahli dalam bidang service, sehingga beliau memberikan definisi mengenai service, yaitu service is taking action to create value for someone else. Artinya, service atau pelayanan itu adalah melakukan suatu tindakan untuk menciptakan nilai tambah atau manfaat kepada orang lain. Itu siapa? Customer atau nasabah kita. Nah, karena itu nanti dilanjutkan dengan John C. Maxwell ketika dia mengatakan, people don't care how much you know until they know how much you care. Bahwa orang lain, yaitu konsumen, nasabah kita, nggak peduli kok seberapa besar pengetahuan kita. Sampai mereka itu tahu berapa besar kepedulian kita kepada mereka. Dan saya selalu mengatakan yang membedakan sales warrior atau sales elite dibandingkan sales amatiran maupun sales profesional adalah ketika sales elite, sales warrior bangun pagi, dia bertanya, siapa yang bisa saya layani hari ini? Dan pelayanan atau service itu dimulai dari care, peduli kepada orang lain. Demikian Mas Dario. Oke, baik. Jadi sebetulnya semua orang setuju ya bahwa caring ini adalah kunci dalam melayani konsumen ya, Pak Eloy ya? Ya. Jadi gini ya, prospek atau konsumen itu memang kan mau mencari solusi terhadap apa yang dia butuhkan atau untuk memenuhi harapannya. Dan betul tadi Mas Daril mengatakan semua orang ya setuju bahwa caring itu penting sekali. Nah, di dalam buku Sales Warrior dan juga Radio Talk ini, sudah beberapa pekan yang lalu, saya sudah jelaskan paradigma baru dalam dunia penjualan, yakni memberi dan melayani. Selling is about giving and serving, ya toh? Dan itu membutuhkan mindset dan sikap tadi mengenai kepedulian. So, itu Mas Dari yang malam ini, pekan ini kita mau bahas lebih mendalam mengenai customer care ini. Oke, baik. Kita break sebentar Pak Eloy, biar punya waktu banyak, nanti dibahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Dan Soundlisters, Anda bisa saksikan kami di kanal YouTube Smart FM, karena kami live audio visual di sana malam hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Jadi buat Anda yang baru bergabung, silahkan kolom chat di kanal YouTube sudah kami buka. Anda bisa berinteraksikan untuk bertanya langsung di perbincangan program Smart Motivation malam hari ini. Dan kami juga live audio visual. Anda juga bisa interaksikan di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and also Organizational Culture Consultant, dan penulis buku. Nah, hari ini kita masuk ke chapter yang ke-7, yaitu Value Based Selling, Creative Selling. Nah, Solicitors, kalau mungkin tadi Pak Eloy sempat
sempat menjelaskan ya bahwa ada banyak hal yang mungkin begitu penting untuk diperhatikan. Bahkan mendengar penjelasan tentang pentingnya customer care dari sales warrior kepada konsumen atau nasabah, saya jadi berpikir begini Pak Eloy, kan Hmm, banyak para pemimpin perusahaan yang memulai karirnya itu sebagai tenaga penjual atau sales. hmm, Bertahun-tahun mereka bangun tuh reputasi sebagai pribadi yang punya komitmen sama pelayanan konsumen. Tentu kan untuk menjadi direktur lah, katakan seperti itu, sebuah perusahaan. Nantinya kan kita tuh perlu belajar ilmu ya. hmm. Ada ilmu strategi marketing, ilmu manajemen, kemudian juga operasional, bahkan apa ya, ilmu keuangan dasar penting kali ya Pak Ella ya. Ya, ya, ya. Tapi sikap yang terbiasa melayani itu kan modal. Penting banget untuk jadi pemimpin yang efektif. Ini bener nggak kesimpulan seperti itu saya ambil secara singkat di awal sesi kedua ini Pak Ella? Bagus sekali Mas Daril, dan saya senang karena Mas Daril me- mengkoneksikan ini dengan kepemimpinan. Jadi dari selling kepada leading, ya toh? Dan itu tepat sekali. Banyak di antara pendengar kita ini ya yang akrab dengan konsep kepemimpinan yang melayani, misalnya itu servant leadership. Istilah ini memang banyak menimbulkan kesalahpahaman karena banyak orang yang tidak memahami bagaimana sih antara memimpin dan melayani itu bisa bersatu. Kalaupun bisa, menurut mereka, yang melakukannya hanya para pemimpin agama atau organisasi sosial. Menurut mereka, di dunia bisnis, di mana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya adalah fokus utama dan persaingan terus-menerus mengejar, pastilah gaya kepemimpinan yang melayani tadi tidak relevan. Oke. Pasti ada gaya kepemimpinan yang lain. Tetapi saya juga ada membahas ini di buku-buku leadership yang saya tulis bahwa smart listeners dan sales warrior, kalau teman-teman mempelajari kehidupan para pemimpin bisnis ya maupun pemimpin-pemimpin negara yang betul-betul dihormati lah. Ternyata mereka yang paling efektif adalah leader yang memiliki filosofi ya tadi kepemimpinan itu melayani. Ya. Kepemimpinan secara sederhana itu terdiri dari dua bagian jadinya nih. Pertama, menetapkan visi. Semua pemimpin kan harus menetapkan visi. Tapi kedua adalah implementasi. Dalam buku Leading at a Higher Level misalnya, Ken Blanchard, salah satu guru kepemimpinan dunia, menjelaskan bahwa setelah anggota tim mengerti betul visi perusahaan ini apa sih, ya toh? Lalu diwujudkanlah kemudian visi tersebut. Disitulah kemudian mindset atau servant leadership itu menjadi penting. Jadi Mas Daril, dari pertanyaan tadi, secara logika caring yang sedang kita bahas ini dan melayani konsumen adalah sebuah keharusan. Kenapa? Ya karena semua perusahaan didirikan untuk itu kan, untuk melayani konsumen. Tidak ada konsumen, tidak ada penjualan loh. Tidak ada penjualan, ya nggak ada income, nggak ada omset, nggak ada uang. Ya toh? Tidak ada uang, ya tidak ada, maaf, ya nggak ada gaji kita sebagai orang sales. Tidak ada gaji untuk para karyawan. Demikian pentingnya konsumen dalam kesuksesan perusahaan, maka caring service itu menjadi penting. Jadi betul, kita harus melihat melayani konsumen sebagai kehormatan, bahkan anugerah, karena konsumen yang sama kan bisa saja Mas Adil pergi membeli atau bertransaksi di tempat lain. Kecuali jika ya ada seorang tenaga sales yang menjual produk atau jasa yang tidak tersedia di tempat lain dengan kualitas dan harga yang masuk akal, tetapi kan agak susah ya membayangkan ada produk atau jasa yang seperti itu. Kalaupun ada, ya itu berarti teman-teman pendengar tidak perlu membaca buku Sales Warrior dan tidak perlu mendengarkan Radio Talk ini, karena konsumen yang akan mengantri membeli Ya. produk dan jasa Anda. Demikian Mas Daryl. Oke, sorry Pak Eloy, saya harus bicara secara fakta juga ya Pak Eloy ya. Ya. Kan kalau memang menurut Pak Eloy dan apa yang disampaikan Pak Eloy itu customer care begitu penting. Tapi faktanya banyak loh tenaga penjual yang gagal untuk melakoninya. Ini penyebabnya apa Pak Eloy? Ya, memang ini membuat kita jadi sedih, tetapi ya mengingatkan kita juga. Alasan pertama saya kira adalah karena jauh dalam hati setiap orang, berarti termasuk Mas Daryl dan saya, kalau kita jujur, ada keinginan untuk menjadi seseorang yang diperhatikan dan dilayani lebih dulu.
Oke. Bukan memperhatikan apalagi melayani orang lain. Dan udahlah itu ya semacam ya itu naturnya kita lah gitu kan. Mhm. Karena itu sikap peduli itu harus dilatih dan dibudayakan toh Mas Daryl. Ya, ya, ya. Makanya ketika saya bicara di perusahaan-perusahaan yang mengundang kami pun untuk training, saya selalu mengatakan training ini penting, tetapi kalau mau hasilnya sustainable, long lasting, bertahan lama, jangan hanya training dong, tapi mari kita bangun budayanya. Nah, apa itu budayanya? Yang selalu saya katakan, selling is service and service is selling. Menjual itu ya melayani, melayani itu ya menjual, dan itu harus dibudayakan. Nah, tantangannya adalah banyak orang yang tidak mau berubah, termasuk dalam melayani konsumen dengan sepenuh hati, dan disitulah leadership, kepemimpinan, dan culture itu menjadi sangat penting. Masih banyak penjelasannya, Ya, ya. tapi silakan kalau Mas Daryl mau Ah, menambahkan atau saya lanjutkan, silakan. Oke, gini, saya mau nyelak sedikit nih Pak Eloy. Ya, Berarti kan seharusnya tuh kita punya pengalaman langsung ya dalam melihat dampak dari pelayanan terbaik kepada konsumen ya. Mungkin nggak konsumen merasakan hal itu Pak Eloy? ya, betul sekali. Jadi gini, hmm, teman-teman sales ya, itu seringkali fokusnya adalah sekedar untuk mencapai target penjualannya. Setuju. Sehingga yang namanya service, mereka pikir itu miliknya customer service. Dan Mm-mm. itu dan itu ada di perusahaan-perusahaan kan, divisi khusus customer service, lalu divisi khusus selling. Jadi seakan-akan bahwa antara selling dengan service itu berbeda. Ah, Justru ini yang kemudian terus-menerus saya gaungkan dan ingatkan di dalam training-training, buku-buku yang saya tulis, dan termasuk Radio Talk ini, bahwa jangan dibedakan. Kan ujung-ujungnya untuk kita mencapai target penjualan toh. Jadi dalam diri seorang sales warrior, dia selling sekaligus service. Nah, berhubungan dengan pengalaman tadi, banyak di antara mereka yang belum punya pengalaman mendapatkan service terbaik dari seorang tenaga penjual itu betul-betul berkesan. Nah, sehingga kalau dia nggak punya pengalaman, dia nggak tahu tuh apa yang sedang kita bicarakan ini. Kan sama Mas Daryl. Sama, salah satu topik pelatihan kami adalah manager as coach. Jadi manajer sebagai seorang coach. Dan kami bisa menyampaikan apa itu coaching, mengapa itu coaching penting, bagaimana caranya. Tapi kan beda Mas Daryl. Seorang manajer yang pernah di-coach oleh atasannya, dan dia mendapatkan manfaat dari coaching tersebut sehingga karirnya, kehidupannya menjadi lebih baik. Waktu kita mengajarkan mengenai coaching itu penting, dia langsung klik karena dia sudah alamin. Tapi bagi mereka yang belum pernah nggak pernah di coaching sama atasannya, maka dia hanya mengerti sampai level teori. Demikian juga teman-teman sales. Sehingga kita mau mengatakan, ya sudah, kalau belum pernah punya pengalamannya, dilayani oleh seorang tenaga sales, sehingga Anda memiliki pengalaman service excellence itu, ya sudah. Kan kita harus belajar, walaupun belajarnya ya extra effort, Mas Daryl. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Mas Daryl tadi. Oke, baik-baik. Nanti kita sambung Pak Eloy di sesi berikutnya ya. Siap. Lanjutkan. Nah, untuk Anda yang ingin berinteraksi, sekali lagi kami mengundang bisa ke 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami break sesaat, kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Saya tidak ingin berlama-lama karena tadi sudah banyak waktu kita review tentang care ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih lanjut tentang creative selling-nya seperti apa. Pak Eloy gini, saya yang kedua kreatif atau creative selling. Ini sebenarnya hubungan antara keduanya itu bagaimana Pak Eloy? Bisa diceritakan nggak? Good. Smart listeners dan sales warrior di seluruh tanah air. Sekali lagi, kita lagi berbicara mengenai rave, R-A-V-E, rave, artinya sambutan hangat, tetapi ini juga singkatan dari relationship based selling, lalu kemudian value based selling. Bisa dibayangkan relasi yang baik dengan calon konsumen atau calon nasabah menolong kita untuk mengerti kebutuhan dan harapan-harapan konsumen atau nasabah. Nah, kalau kita sudah mengerti dan kita sudah punya mindset sebagai seorang sales warrior yang peduli kepada nasabah atau konsumen kita, maka sekarang kita tinggal menambahkan creative selling. Apa itu? Well, kreativitas adalah seni berpikir dan bekerja di luar kebiasaan kita. Itu kreativitas. Seni berpikir dan beraktivitas, bekerja, khususnya dalam hal ini dunia penjualan di luar kebiasaan kita. Konsep ini sebenarnya Mas Daryl diperkenalkan di dalam lingkup perusahaan atau bisnis itu pada tahun 90-an, ya, 70-an dalam konteks bagaimana membangun budaya organisasi. Nah, di masa itu diilustrasikan dan para smart listeners dan sales warrior bisa membayangkan sebuah puzzle berupa 9 titik. Jadi ada 9 titik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, lalu tantangannya adalah bagaimana teman-teman menghubungkan 9 titik dengan menggambar 4 garis tanpa mengangkat alat tulis dari kertas. Ini sangat terkenal di dalam dunia pertrainingan, mudah juga nanti dicari di Google. Jadi ada 9 titik, mari kita hubungkan 9 titik itu dengan hanya boleh 4 garis, nggak boleh 5, nggak boleh 6, hanya 4. Dan menyentuh semua titik. Nah, ini kalau dalam training biasanya kita praktek, dan kesimpulannya adalah itu hanya bisa dilakukan. Ya toh? Hanya bisa dilakukan, salah satu solusi, satu-satunya solusinya adalah memperpanjang paling tidak 1 garis melampaui batas. Baru 4 garis bisa menyambungkan semua titik. Kalau tidak akan bisa. Artinya apa, Mas Dari? Keluar dari kotak. Itulah kreativitas. Itulah gambaran seseorang berpikir dan bekerja secara kreatif. Dalam dunia penjualan pun demikian. Sales warrior tidak boleh terpaku pada satu cara, tetapi selalu kreatif mencari alternatif saat membangun relasi baik dan memberi nilai manfaat kepada konsumen atau nasabah. Biasanya tuh diberikan ilustrasi itu seperti kita naik eskalator di mall, di hotel gitu kan ada eskalator, Mas Daril. Itu semakin hari kan semakin naik, semakin hari semakin naik, semakin lama semakin naik. Itu jugalah harapan-harapan dari konsumen nasabah kita. Semakin lama semakin naik harapannya. Jadi kalau kita tidak kreatif, maka mereka pasti akan berpindah ke perusahaan lain yang memberikan pelayanan atau membangun relasi dengan cara yang lebih baik. Itulah sebab kemudian kreativitas ini penting untuk terus dipelajarin setiap sales warrior atau sales selling. Demikian Mas Daryl. Saya jadi penasaran nih Pak Eloy, sebenarnya sekreatif apa sih tenaga sales Indonesia ini Pak Eloy? Oh man. Ya, saya
saya harus hati-hati menjawab ini karena saya belum melakukan survei secara Ya. secara keseluruhan, secara valid begitu ya. Ya, Saya tapi Pak juga Ella belum. kan kasih banyak latihan ya ke ribuan tim sales di Oke, bahkan mungkin ribuan perusahaan nih selama 20 tahun terakhir. 20 tahun deh Pak Ella ya? ribuan orang ada lah, tapi kalau Iya. perusahaan mungkin Oh, sekitar perusahaan masih 250 sampai ratusan. 300 perusahaan lah ya. Oke. Jadi oke, kalau berbicara dari pengalaman itu ya Mas Daryl, gini aja, saya ingat-ingat ya, kalau kami memberikan training tuh, saya biasanya bertanya. Mm-mm. Pertanyaannya adalah, teman-teman, dari skala 1 sampai 10, ya toh? Mm-mm. Di mana 10 paling tinggi, 1 paling rendah. Mm-mm. Menurut teman-teman tuh berapa penting sih kreativitas di dunia penjualan? Nah, biasanya tidak sampai 50% loh yang angkat tangan untuk menjawab. Apalagi yang secara yakin mengatakan, betul-betul, angka 10. Banyak juga yang ragu-ragu. Mereka tidak melihat hubungan erat antara kesuksesan mencapai target penjualan dengan tingkat kreativitasnya sebagai sang penjual. Nah, kebingungan itu menurut saya, Mas, dari itu timbul, saya yakin karena selama ini mereka ya tidak tidak sering ya diasah dan Ya. diarahkan untuk menjadi salesperson yang kreatif. Dan Mm-mm. memang permintaan training pun juga yang banyak itu kan tentang mental sales warrior-nya. Mm-mm. Sementara kreatif selling-nya itu termasuk jarang. Mm-mm. Padahal ini penting sekali. Jadi akibatnya ya no wonder Mas Daryl, lumrah lah kalau kemudian ketika harga-harga kan banyak yang naik Mas Daryl. Betul. Maka salesperson itu menjadi frustrasi Oke, ya. saat harga itu naik, dan mohon maaf ini kepada klien-klien kami yang kemudian mereka tuh mengundang kami memberikan training, Mm-mm. fokusnya pada ayo kita trainingkan supaya mereka punya mental sebagai seorang sales warrior, dan itu penting. Tetapi saya selalu mengatakan tidak cukup. Mereka juga selain punya mental sebagai seorang sales warrior yang mental juara, tahan banting, resilient, mesti diberikan juga dong skill-nya. Nah, yang kita bicarakan ini mengenai skill, yaitu bagaimana sih dia kreatif untuk menjual sekalipun produk atau jasa yang dia jual itu mahal atau semakin mahal. Nah, setelah nanti saya menjelaskan itu kepada teman-teman di dalam ruang pelatihan, lalu kemudian saya menanyakan pertanyaan yang kedua, Mas Daryl. Gimana tuh? Lalu saya mengatakan, jika menggunakan skala yang sama, 10 dan 1, 10 paling tinggi dan 1 paling rendah, berapa kreatif ke Anda dalam melakukan penjualan? Nah, jadi bukan saya yang menjawab ini mereka yang rata-rata menjawab. Jawaban yang saya terima cukup mengecewakan karena umumnya peserta merasa kurang kreatif. Jadi ada jurang antara, penting banget kreatif selling itu, dengan kemampuan tenaga sales kita untuk kreatif di dalam melakukan penjualannya. Sehingga kemudian saya selalu memberikan saran. Langkah pertama dimulai dengan memahami bahwa Anda tidak dapat melakukan sesuatu hal secara berbeda, kreatif, sebelum Anda dapat melihat sesuatu secara berbeda. Nah, jadi Sudut pandang ya. sudut pandang ini benar, sudut pandang. Belajarlah melihat dunia penjualan dari perspektif yang berbeda, sehingga nanti bisa menjual secara lebih kreatif. Dan tentu saja di segmen-segmen berikutnya, Mas Daryl, kita bisa membahas how to-nya. How to-nya saya bahas juga secara detail di dalam buku Sales Warrior. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik. Saya sih menyimpulkan begini Pak Eloy. Kalau mungkin ada banyak tim sales yang merasa masih kurang kreatif ya, setidaknya kan ada penyebab. Nah, dari sudut pandang Pak Elo sendiri, apa yang menyebabkan sales itu tidak kreatif, Pak Elo? Apakah memang ada pembunuh kreativitas atau ada hal lain yang jadi pertimbangan, stres misalnya dengan harga-harga yang terus melambung tinggi Ya. sehingga kayak putus harapan atau bagaimana, Pak Elo? Tapi jawabannya nanti, Pak Elo. Oke. Siap. Di sesi berikutnya, sesi terakhir. Oke, Sobat Listeners, Anda jangan kemana-mana. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini bicara masalah kreatif atau kurang kreatif ya. Sebenarnya dua hal ini bisa diasah, di nurture, karena kreativitas akan timbul dari banyak hal. Dari mulai adanya ide-ide yang mungkin didiskusikan. Nah, timbullah sebuah kreativitas. Kalau itu ditekuni akan menjadi sebuah inovasi. Nah, itu step by step-nya sebetulnya. Tapi kan untuk menuju ke sana kan kita perlu mengasah kreativitas. Faktanya, ada tenaga sales yang ya entah itu bahasanya tidak kreatif atau kurang kreatif, kita perlu tahu nih apa kira-kira Pak Eloy, penyebabnya Pak Eloy. Very good, Mas Daryl. Saya berkaca dari pengalaman diri sendiri dan bertemu dengan teman-teman sales di lapangan ya. Ya. Kalau saya bisa memunculkan framework sales warrior pun itu bagian dari kreativitas sebetulnya. Atau TML, Theocentric Motivation and Leadership, itu bagian dari kreativitas. Tetapi nggak ujuk-ujuk menjadi seperti itu. Saya menemukan bahwa ada pembunuh kreativitas. Bahwa setiap orang memiliki bakat untuk menjadi kreatif. Ya, semua orang bisa kreatif. Orang Indonesia pun banyak yang sudah menunjukkannya. Namun bangsa kita membutuhkan lebih banyak lagi insan yang kreatif itu, Mas Daryl. Ya, Kita masih dikenal sebagai bangsa yang lebih suka mengonsumsi, bukan memproduksi. Karena memproduksi itu adalah salah satu hasil dari kreativitas. Ya, jadi ide-ide kreatifnya belum bersema ini. Untuk itu kita perlu menghentikan pembunuh-pembunuh kreativitas ini karena tanpa sadar mungkin orang tua melakukannya, guru melakukannya, rekan kerja melakukannya. Contoh, ketika ada anak SD atau SMP atau SMP ataupun di tempat kerja mengeluarkan ide, lalu guru, orang tua, abang, kakak, teman ngomong begini, idemu sangat bagus, tapi, nah kalau udah tapi itu pembunuh kreativitas. Orang tuh langsung iya ya, tapi gitu loh. Atau ide yang kamu lontarkan tuh belum pernah ada kok sebelumnya, rasanya kurang masuk akal deh. Dan Mas Daryl, ini kalau kita ingat-ingat di keseharian, lumayan sering loh Betul. respon-respon seperti itu. Betul. Padahal orang yang mengatakan itu bukan jahat, udah jadi kebiasaan di sosial keseharian kita aja. Jadi kita bilang stop it. Atau ada yang mengatakan begini, oh dari dulu kita begini aja kok, idemu itu tidak bisa lah buat kita. Misalnya ada orang yang mau jadi pengusaha apa gitu, lalu papa mamanya mengatakan dulu kita itu kan dari keluarga kita itu kan nggak ada pengusaha, idemu itu ada-ada aja. Nah, itu membunuh kreativitas anak. Ya, atau terakhir, ya kalau idemu semudah itu, ya pastilah sudah pernah ada orang yang mengerjakannya. Nyatanya kan belum, nggak ada orang, nggak bisa dikerjain kali. Nah kayak gini-gini nih, ayo kita hapuskan respon-respon seperti itu. Itu sih Mas Daryl, yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sederhana. Tentu dalam buku Sales Warrior lebih detail saya jelaskan mengenai penyebab-penyebab kenapa banyak di antara kita yang masih belum kreatif dalam menjalankan aktivitas penjualannya. Ya, mungkin boleh kita sambung ya Pak Eloy. Saya mau menanyakan pertanyaan sebaliknya yang lebih inspiratif ya. Terus untuk menjadikan tenaga sales yang kreatif itu bagaimana Pak Eloy? Oke. Iya. Harus dua sisi kita melihatnya Pak Eloy. Very good. Saya belajar ya dari seorang ahli. Aha. Namanya Jeffrey Gitomer. Dan dia menuliskan buku yang juga kreatif. Judulnya Little Red Books of Selling. Jadi tentang penjualan, tetapi kreatif banget bukunya nih.
Dia memberikan tips yang dapat menolong seorang tenaga penjual dan saya dibantu juga oleh buku ini. Seperti kita ketahui, sikap negatif menghalangi pemikiran negatif ya. Jadi sekali lagi, sikap negatif, mindset negatif, cara pandang negatif, identitas negatif itu menghalangi pemikiran negatif kita. Misalnya, Anda marah waktu berdebat dengan seseorang. 5 menit kemudian, Anda memikirkan hal-hal yang seharusnya Anda katakan selama perdebatan itu. Nah, rupanya Anda tidak mengucapkannya karena gelombang otak kreatif Anda diblok oleh mindset, sikap negatif tadi. Maka untuk membangun kreativitas, menumbuhkan sikap kreatif merupakan prioritas. Dan berikut ada 6 caranya secara cepat. Secara cepat ya, Mas Daryl. Yang Ya, pertama silakan. observasi, Silakan. observasi. Ya, yang kedua biasakan mengumpulkan ide. Yang ketiga, yakinkan diri Anda. Yang keenam, harus ada lingkungan yang mendukung. Yang kelima, teman dan mentor kreatif. Dan terakhir, ya belajar kreatif. Nanti saya akan sampaikan ada caranya. Oke, kita mulai dari yang pertama dengan cepat ya, observasi. Smart listeners dan sales warrior di seluruh Indonesia memandang suatu benda yang kasat mata dengan melihat ide atau pesan yang terkandung di dalamnya adalah dua hal berbeda loh. Maksudnya apa? Nih, perlu dan penting untuk Anda dan saya belajar memperhatikan segi non-lahiriahnya, bukan fisiknya dari suatu benda atau produk yang bisa kita pegang atau jasa yang ada itu perhatikan ide atau pesan, nilai manfaat yang ada di belakang produk atau jasa yang Anda jual itu. Maksudnya apa? Begini, orang biasa melihat sebuah batu misalnya sebagai benda biasa saja. Tetapi bagi seorang pemahat profesional, Mas Daril, bisa melihat potensi karya seni maha indah di dalam batu itu. Batunya dilihat, dua orang sama-sama melihat batu yang sama. Si A melihatnya, ini batu biasa. Tapi seorang pemahat dengan kemampuan seninya, dia bisa melihat, saya bisa membuat patung tertentu dari batu ini. Nah, demikian juga seorang sales warrior atau elit terhadap produk dan jasa yang dia tawarkan. Maka, mari belajar. Biasakan mengobservasi produk atau jasa yang Anda jual dari sisi apa? Sebetulnya ide, pesan, solusi, nilai tambah, keunggulannya, nilai manfaat yang terkandung di dalam produk atau jasa ini itu apa sih? Nah, itu butuh memikirkan, berpikir, diobservasi. Dan semakin banyak diskusi dengan teman-teman di kantor, dengan konsumen bahkan, semakin tajam nanti kreativitas kita. Itu yang pertama, Mas Daryl. Oke, saya lanjut dulu ya. Boleh, boleh. Oke, yang kedua, biasakan mengumpulkan ide. Ya, secara sadar bangun pagi hari, ngomong pada diri sendiri, afirmasi, saya mau mengumpulkan ide hari ini. Ketika Anda memikirkan dan menemukan suatu ide, kemudian apa? Biasakan untuk mencatatnya. Tuh, sela dalam, saya kemana-mana tuh selalu bawa buku, Mas Daryl. Atau kita bisa tuliskan di handphone juga kan, smartphone kita. Satu hal yang paling menakjubkan, tetapi sekaligus membuat kita frustrasi adalah realitas betapa cepatnya suatu ide kreatif itu datang, hinggap, dan lupa, terbang. Karena itu penting untuk mencatat dan membiasakan menulis setiap ide kreatif yang kita dapatkan. Nah, itu nomor 2. Yang ketiga, yakinkan diri Anda. Agar ide-ide Anda dapat dikembangkan dan berhasil diwujudkan, teman-teman harus terlebih dahulu percaya dulu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menemukan ide kreatif dan merealisasikannya. Lakukan afirmasi positif setiap hari dengan mengatakan kepada diri sendiri, saya tenaga penjual yang kreatif. I am a creative sales warrior. Yang namanya afirmasi ini penting sekali. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Tadi saya sudah sampaikan, Mas Daryl. Ada loh teman-teman kita atau anggota keluarga yang tanpa sadar mereka mematikan kreativitas kita. Jadi, carilah teman-teman yang bisa mendukung ketika Anda mengeluarkan satu ide. Maaf ya, sesimpel apapun ide itu, harusnya ngomong begini, ide yang bagus. Oke? Ide yang bagus. Bahwa kemudian nanti kita bisa menambahkan dan tambahkan
XYZ, boleh. Tapi mulai dulu. Wah, bagus itu. Sehingga Nah, memancing otak kita untuk untuk berpikir kreatif lagi. berpikir lebih lagi. Nah, jadi teman dan mentor kreatif yang kelima penting sekali. Oke. Belum tentu dapat sih, tetapi kalau Anda betul-betul sengaja mencari, walaupun bisa nggak ketemu secara fisik, tapi kan podcast itu di mana-mana sekarang. Kita mencari podcast khusus mengenai creative thinking, creative selling aja, itu bisa didapatkan. Nah, jadi kalau sudah ada semua itu, tinggal dah kita belajar. Entah Hmm. dari buku, misalnya Cracking Creativity, ya itu buku dari Michalko ya, atau buku dari Edward de Bono misalnya Six Thinking Hats, Literal Thinking, Serious Creativity, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Oke. nanti baru kemudian di ujung biasanya saya punya materi workshop tentang kreativitas dalam penjualan ini. Demikian Mas Daryl. Baik, Pak Alex, 1 menit terakhir. Kita konklusikan singkat saja, 1 menit. Oke, Sales Warrior dan teman-teman smart listener di seluruh tanah air, saya mau titipkan satu pemikiran dari orang bernama Profesor W. Chan Kim dan Rene Meubon, menulis buku Blue Ocean Strategy. Intinya adalah menjadi berbeda. Nah, mereka mengatakan apa yang bisa dihapuskan dari produk atau jasa Anda. Apa yang bisa diciptakan, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dikurangin. Jadi selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, selalu pikirkan dalam relationship, relasi Anda dengan konsumen, dalam hal Anda melakukan prospecting, dalam hal manfaat, nilai tambah, waktu Anda memberikan presentasi, waktu Anda handling objection, waktu Anda closing techniques, apa yang bisa Anda tambahkan dari yang selama ini biasa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda kurangin? Mungkin justru jokes-nya, mungkin justru gestur tubuhnya yang bisa ditambahkan, diperbaiki. Jadi apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa dikurangin, apa yang bisa dihapuskan, dan apa yang bisa Anda buat baru. Pikirkan itu, dan kita ketemu di pencapaian Anda yang akan 10 kali lebih baik. Wow, luar biasa. Ini akhir perbincangan kita untuk sesi Senin ini. Pekan depan kita bahas masih di chapter yang ke-8 dari buku 10 tahun yang sangat mendunia di dunia Sales Warrior. Saya Daryl Adam. Saya Eliza Luku. Ayo, Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, dan raih targetmu. Sampai Jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.